kawan-kawan jurnalis itu mengkonfirmasi nih kepada penyelenggara. Nah, informasi akurat juga terkait dengan calon-calon yang sekarang sedang bersaing atau berkompetisi ya di Pilkada 2024 ini. Tapi pada prinsipnya baik kita sudah berdiskusi maupun belum, tapi perusahaan pers itu ya wajib mendukung terselenggaranya Pilkada 2024 ini dengan transparan, jujur dan adil. Masyarakat juga sebaiknya skeptis, jangan sampai apatis. Kalau di sekitar kita ada pelanggaran pemilu, ya dilaporkan karena melalui akun-akun Bawaslu ya, melalui Bawaslu atau bisa datang ke Bawaslu kota, kabupatennya ataupun ke provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua Tribuners. Ketemu lagi bersama saya Yunike dalam program Bincang Tribun bekerja sama dengan Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam program Kece Pemilu, Kita Cerita Pemilu. Bincang kita hari ini akan mengangkat tentang peranan media massa dalam mensukseskan pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bengkulu. Sudah hadir nih bersama saya Tribuners, Ketua Asosiasi Media Cyber Indonesia, AMSI Bengkulu, Mbak Komi Kendi Setiawati. Apa kabar Mbak Komi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi Tribuners, Mbak Komi ini juga di tribunbengkulu.com sebagai BM. Jadi nanti ini pas kita akan tanya-tanya langsung nih sama Mbak Komi, sejauh mana peranan media massa dalam mensukseskan pilkada termasuk dalam pengawasan pilkada itu sendiri. Mungkin Mbak Komi langsung saja ini Mbak Komi ceritakan ke Tribuners dimanapun berada yang sedang menyaksikan melalui channel YouTube kita dan Facebook. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Saya Komi Kendi Setiawati, Ketua Asosiasi Media Cyber Indonesia Wilayah Bengkulu. Jadi udah disampaikan sama hostnya nih. Kebetulan kita ini senang sekali ya pagi ini ada di studio podcastnya Tribun Bengkulu. Nih udah studionya baru ya. Baru. Jadi pertama-tama ya terima kasih nih kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu yang telah memberikan support untuk program Kece Pemilu ya. Kece Pemilu, Kita Cerita Pemilu. Kita Cerita Pemilu. Nah, ini program yang sangat bagus sekali. Jadi AMSI mengapresiasi Bawaslu untuk ini dalam rangka menyukseskan Pilkada 2024. Jadi kita memang banyak-banyak program untuk sosialisasi ya, khususnya pengawasan. Tadi Mbak Yunike cerita soal ini ya, peranan media massa itu. Jadi kalau media massa sebenarnya kan ada, mungkin udah sering didengarkan bahwa kalau mau menguasai dunia, kita harus menguasai informasi ini ya. Jadi memang media massa ini memang berperan sangat penting dalam segala bidang, termasuk ini khususnya politik. Nah, untuk penyelenggaraan Pilkada sendiri 2024, ini tanggal 27 November, jadi media massa utamanya yang memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Bagaimana mulai dari persiapan penyelenggaraan, tahapan-tahapan, terus juga bagaimana Bawaslu berperan dalam mengawasi pemilu, terus kalau ada pelanggaran nih di sekitarnya gitu kan. Itu kan informasi itu diberikan oleh media. Jadi media itu ya harus memberikan pemberitaan-pemberitaan yang mengarahnya ke pemilu, yang informatif soal pemilu. Dan tentu saja harus akurat. Nah, kalau akurat ini dari mana ya? Dari sumber informasi yang paling terpercaya ya dari penyelenggara, dari Bawaslu, dari KPU. Kalau kita lihat kan sekarang sebenarnya Bawaslu dan KPU itu sudah punya juga media sosial atau platform digital yang bisa diakses nih, baik oleh masyarakat maupun media. Jadi itu ya salah satu rujukan kita. Jadi informasinya akurat. Kemudian akuratnya lagi, kawan-kawan jurnalis itu mengkonfirmasi nih kepada penyelenggara. Nah, informasi akurat juga terkait dengan calon-calon yang sekarang sedang bersaing atau berkompetisi ya di Pilkada 2024 ini. Jadi informasinya tentang rekam jejaknya, visi misinya seperti apa gitu kan. Nah, itu informasi itu langkah baiknya kalau didapatkan dari media-media mainstream.
Atau bisa juga lewat media sosial punya penyelenggara KPU ataupun Bawaslu yang resmi ya. Ada kayaknya, semua punya sekarang. Nah, terkait perannya lagi, kalau perusahaan media atau pers itu juga mendorong transparansi ya. Jadi kita menjadi bagian dari penyelenggara itu seperti Bawaslu, dan kita juga ikut mengawasi nih penyelenggaraan pilkada yang dilakukan oleh KPU. Jadi kalau ada hal-hal yang saya tidak transparan atau tidak berimbang nih, tidak adil gitu kan, nah, media harus kritis gitu kan. Berarti penting sekali Mbak Komi ya, peran media ini sendiri dalam mensukseskan pilkada. Ya, jadi sehingga pilkadanya bisa transparan dan adil tadi adil bagi semua. Nah, apa tantangan yang dihadapi media dalam menjaga objektivitas dan netralitas selama pilkada ini, Mbak Komi? Jadi kalau tantangannya, sebetulnya kalau sekarang tantangan yang paling besar itu karena memang karena sekarang musimnya digital ya, platformnya semua orang bisa berpendapat, setiap orang bisa nge-share berita gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau kita itu media harus jadi mengcover ini loh, berita-berita yang muncul, mengcover berita yang ini muncul nih hoax-hoax, belum tentu benar, atau misalnya berita buatan akun-akun tidak jelas gitu kan. Sebenarnya itu jadi tantangan. Kadang-kadang masalahnya ada juga sebagian kecil ya, mungkin masyarakat itu yang mungkin lebih percaya gitu kan. Jadi lebih percaya mungkin dengan akun-akun yang tidak jelas, tapi mungkin narasinya sedemikian rupa sehingga itu menjadi ini ya. Tapi sebetulnya tantangan lain juga kadang-kadang kita itu kalau jadi perusahaan media itu harus pandai-pandai nih, pandai-pandai dalam pemberitaan. Slip dikit kita bisa jadi dianggap pendukung calon tertentu ya benar. Misalnya kadang soal pemilihan warna, soal itu kan bisa jadi ini ya, bisa jadi digoreng gitu buat orang-orang tertentu, padahal mungkin nggak masuk ke situ. Jadi memang kita juga lebih berhati-hati, jangan sampai berpihak. Tapi beberapa perusahaan media gitu, dari yang saya tahu ya, ada juga yang sudah menerapkan kebijakan, misalnya kalau kita memberitakan calon A ada 5 berita gitu kan. Itu Tribun sendiri itu Mbak Komi ya. Itu kita gitu. Dalam pemberitaan ini harus seimbang, satu calon A kita beritakan, calon B-nya harus diberitakan, 5-5-nya harus kita beritakan gitu. Jadi kalau turunkan 3 berita juga yang calon sebelahnya gitu ya. Gitu. Harus berimbang dengan ton yang sama. Nah, tapi kadang-kadang kita sudah berimbang pun masih ada nih yang itu masih dibilang dianggap tidak netral tuh masih ada. Ya, tapi sebisa mungkin kalau kita menghadirkan pemberitaan yang berimbang tadi, kita yakin masyarakat tuh bisa menilai gitu kan. Kita menjaga independensi. Intinya ya kita nggak boleh berpihak pada calon satupun manapun ya, nama untuk menjaga netralitas selama pilkada ini tadi ya. Nah, sebetulnya ada juga sih, karena kalau soal keberpihakan, setiap media itu punya masing-masing punya kebijakan sebetulnya. Tapi yang selalu harus kita ingat bahwa perusahaan pers itu juga diawasi loh oleh masyarakat, dilihat gitu. Jadi kita memang juga harus ya bisa-bisa nanti kalau jangan sampai kan sudah banyak nih pengalaman di pilkada ketika berpihak calon yang didukung kalah. Nah, kan kita juga nih masyarakat nggak percaya lagi dong sama kita. Ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat juga ya, pentingnya menjaga objektivitas dan netralitas pemberitaan selama pilkada. Nah, kalau untuk kontribusi media itu sendiri dalam mengedukasi pemilih tentang hak dan kewajiban mereka itu sejauh mana ini, Mbak Komi? Jadi kalau media ya, kalau memang tugasnya ya sudah menjadi fungsinya. Jadi salah satu fungsi media itu kan ada edukasi ya. Jadi sudah menjadi kewajiban bagi media itu untuk memberikan informasi-informasi yang akurat, yang valid itu kepada masyarakat terkait penyelenggaraan pemilihan umum maupun pilkada. Terus juga kita mendorong nih kepada publik untuk memilih gitu kan, jangan sampai tidak memberikan hak suaranya pada saat pilkada. Iya. Termasuk berarti kan ini pemilih pemula ini banyak nih nanti. Nah, peran media di sini untuk mengedukasi pemilih pemula tentunya perlu ya kan, biar pemilih pemula ini menggunakan hak suaranya dan memilih ya benar-benar berdasarkan hati nurani gitu. Jadi kalau yang sudah dilakukan nih media di perusahaan media itu biasanya ada berita nih, pemberitaan melalui pemberitaan.
biasanya pemberitaan terkait pilkada ini walaupun tanpa advertorial itu banyak dicari oleh orang di pencarian misalnya. Jadi memang sudah menjadi topik bagi perusahaan pers untuk melakukan pemberitaan pilkada. Kemudian biasanya juga ada juga yang membuat konten-konten nih, konten-konten terkait pilkada. Terus juga yang sudah dilakukan perusahaan media itu juga misalnya dengan sosialisasi secara langsung. Jadi mungkin kemarin dengan penyelenggara kita ada sosialisasi langsung. Itu kan kita terlibat langsung ya, misalnya dengan ke mahasiswa, pemilih pemula gitu kan. Atau juga nanti mungkin dengan pemilih marginal, kelompok marginal seperti itu kan. Jadi kita menjadi mitra juga nih. Jadi selain kita memberitakan news yang memang menjadi tugas kita, ada juga sosialisasi juga melalui program seperti Kece Pemilu hari ini. Iya, sosialisasi melalui podcast. Iya. Kalau untuk peranan media dalam mencegah berita hoax atau berita palsu ini gimana ini kaitannya, Mbak? Kalau untuk perusahaan media sebenarnya kalau kita di jurnalistik ya, sudah ada proses nih, mulai dari perencanaan peliputan, terus kawan-kawan liputan, nanti mengumpulkan data fakta di lapangan, kemudian diverifikasi lagi nih apa benar apa tidak informasinya, terus juga harus cover both side, apakah sudah ada konfirmasi dari narasumber yang terlibat, kan? Baru nanti disunting oleh editor, baru dipublish, kan? Jadi memang kalau peran kita dalam ini memang sudah kita lakukan, sudah menjadi tugas gitu kan. Nah yang memang kita tidak bisa kendalikan itu kan ketika tadi banyak akun-akun media sosial. Sebenarnya media sosial kan bukan perusahaan pers, tapi itu menjadi media yang juga punya pengaruh sekarang kan di masyarakat. Nah itu kan kita nggak bisa. Tapi paling yang bisa dilakukan perusahaan pers ya kita memperbanyak juga informasi-informasi yang akurat tadi. Atau melalui informasi media sosial kalau memang itu nggak benar kan bisa juga dikantor lewat pemberitaan media. Dikonfirmasi gitu. AMSI ini kan punya AMSI bersama jaringannya Mafindo, organisasi masyarakat anti fitnah Indonesia, juga dengan Aliansi Jurnalis Independen. Itu kita punya jaringan namanya Cek Fakta. Nah, jadi ketika banyak nih beredar informasi di masyarakat melalui media sosial itu atau melalui website, itu kita bisa counter, kita bikin debunkingnya apa berita yang benarnya itu apa gitu kan. Ini ada nih ketemu nih hoax pemilu nih, bahwa misalnya ada yang nulis nanti pemilu diundur atau pemilu maju gitu kan. Nah kita harus cek misalnya kan, media yang harus ngeceknya, berarti itu tidak benar. Jadi kita perbanyak konten-konten yang seperti itu juga. Dan jangan sampai juga media kayaknya termakan hoax juga, ini juga harus hati-hati. Perlu hati-hati. Nanti saking semangatnya ngambil berita kan, comot-comot, nanti nggak taunya tidak diverifikasi, hoax juga jadinya. Validasi, konfirmasi itu yang penting tadi. Nah, kalau peran jurnalis sendiri dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran selama kampanye pilkada ada nggak, Mbak? Bisa nggak ini jurnalis itu? Terkait jurnalis ya memang salah satu tugas jurnalis ya. Jadi kan pers itu adalah pilar keempat demokrasi. Jadi memang tugas kita mengawasi jalannya pemerintahan, legislatif juga. Aparatur ya, yudikatif. Nah termasuk juga sebenarnya penyelenggara nih, kita mengawasi juga dalam penyelenggaraan pilkada ini. Kalau untuk pengaruh media sosial terhadap opini publik dalam konteks pilkada 2004 ini tadi seperti yang Mbak Komi sampaikan itu berpengaruh sekali ya Mbak Komi ya. Nah kalau dari media massa sendiri untuk biar paling nggak menyamai pengaruh dengan media sosial ini, untuk sosialisasi pilkada ini seperti apa Mbak Komi? Untuk sebenarnya kalau karena ya kita nggak bisa kita pungkiri ya kalau kadang-kadang masyarakat ini tahu informasinya dari media sosial ya, bukan dari media mainstream. Nah itu berarti udah pengaruhnya udah luar biasa ini. Gimana menyeimbanginya media massa? Sebenarnya menyeimbanginya ya kadang kita nggak bisa juga sih memaksakan orang yang mengarahkan, tapi paling nggak perusahaan pers sekarang, apalagi di era digitalisasi sekarang ya, rata-rata itu pasti sudah punya platform media sosial sendiri sebagai alat untuk distribusi konten-kontennya ya. Jadi kalau mungkin dulu kalau media tradisional misalnya TV ya hanya ke TV gitu kan, terus sekarang TV juga udah
ada mulai medsosnya mainkan gitu kan, dia digital hadir juga juga. di digital karena dia tahu di situ masyarakat nangkringnya tuh di situ Di ya. situ. Terus juga apalagi kalau kita yang kayak digital kan, Iya. pasti kita itu. Ya jadi memang yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak konten-konten edukasi tadi Dan terkait di-share pemilu, lewat media dan di-share sosial lewat media juga ya, sosial. yang punya media massal. Ini Iya. kan udah punya, rasanya udah masing-masing udah punya media Iya, sosial. sekarang udah jadi ini kayaknya semua media massa pasti punya Punya official media. itu ya, media sosial untuk distribusi konten. Kalau untuk kolaborasi antara media dan penyelenggara pemilu dalam meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik ini udah pernah terrealisasi apa enggak, Pak? Jadi Atau melalui program apa? Kalau tadi kan ini ada AMSI nih, Asosiasi Media Cyber. Mungkin ada lewat AMSI, penyelenggaranya kerjasama dengan AMSI untuk meningkatkan kepercayaan publik. Ya. Jadi kalau kerjasama lembaga ya sudah terjalin dengan baik ya, sebetulnya baik melalui MOU maupun tidak melalui MOU juga kan kita ini nih sering juga diskusi misalnya dengan Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Pak Fahamsyah, itu kita sudah pernah juga misalnya silaturahmi dan membicarakan soal penyelenggaraan pilkada misalnya kan, atau dengan KPU kita juga ambil bagian dalam kegiatan, termasuk juga dengan melalui program-program dengan Bawaslu ya. Podcast ini juga kan salah satu bagian untuk mendorong kolaborasi antara media kolaborasi antar media itu. Terus juga ya tidak hanya di tingkat provinsi ya, tapi juga untuk KPU kota dan kabupaten itu kita juga ada yang sudah mengarah ke pembicaraan itu. Tapi pada prinsipnya baik kita sudah berdiskusi maupun belum, tapi perusahaan pers itu ya wajib mendukung terselenggaranya Pilkada 2024 ini dengan transparan, jujur dan adil. Kalau untuk peranan media sendiri dalam menjangkau pemilih pemula untuk meningkatkan partisipasi, seperti apa ini, Mbak? Nah, kalau pemilih pemula ini kan rata-rata apa sebutnya, Gen Z apa Gen Z apa Gen milenial Gen Z. Milenial kita itu. Sebenarnya kita di bawahnya lagi tuh ada Gen Alpha ya. Gen Z Gen Alpha. Ya, jadi mereka tuh kan sebenarnya kalau generasi yang muda-muda ini mereka tuh kan pengen dalam mendapatkan informasi itu punya karakteristik tertentu ya, misalnya pengen yang cepat, pengen yang pendek-pendek tapi informasi tersampaikan gitu kan. Nah, jadi medianya juga akhirnya menyesuaikan juga nih dengan anak-anak muda sekarang. Karena kita sekarang bikinnya ketimbang alih-alih misalnya bikin program yang panjang gitu, biasanya kan terus potong-potong pendek-pendek. Nah, jadi reels kan, jadi short gitu kan. Itu mereka lebih suka itu. Apalagi kalau misalnya kadang yang unik-unik kan mereka jadi ulang lagi gitu kan. Ya, seperti itu. Berarti kita harus juga cari formula ya apa yang lagi kekinian atau tren kekinian di anak-anak Gen Z atau Gen Alpha ya, Mbak Komi ya. Ketika misalnya kita ngundang mereka bikin sosialisasi nih, ya kita yang nggak yang kaku-kaku gitu kan. Kita tahu mereka ini kalau lama dalam satu ini terus panjang narasi kan mereka bosan gitu kan. Jadi kita mengadopsi kegiatan yang memang juga sesuai dengan mereka gitu kan. Ini tadi berbicara tentang media massanya anak kita, sekarang berbicara tentang AMSI-nya ini, Mbak Komi. Bisa dijelaskan sedikit tentang peranan AMSI sendiri sejauh ini dalam ikut untuk mensukseskan pilkada di Bengkulu? Ya, jadi AMSI ini kan kita untuk di Bengkulu ya. Kalau di Bengkulu ini termasuk organisasi yang belum lama berdiri. Kita berdiri sejak 10 Mei 2023, jadi sekarang baru setahun setengah ya. Ketua pertama berarti ini. Ya, pertamanya kebetulan saya teman-teman Komi. Kita ada 14 anggota, termasuk ketuanya ya Tribun Bengkulu, terus juga ada Bincang Perempuan, ada Bengkulu News, Jengkal.com, Rakyat Bengkulu, Disway, terus juga ada Bengkulu Express Disway, Radar Utara, Radar Kaur, ada Central News, disebutin satu-satu ya. Ada Realita Pos, terus juga Live Indonesia, Live Bengkulu ya, Live Bengkulu. Berarti media digital, elektronik, TV ada ya di AMSI. Sebenarnya itu media digital aja, karena memang siber kan. Nah, AMSI ini sebenarnya konstituen Dewan Pers juga. Sekarang sudah bersama dengan SMSI, JMSI. Di pusat itu sudah ada 7 tahun kalau nggak salah ininya. Organisasinya. Nah, di Bengkulu kita bikin juga karena teman-teman merasa ya perlu juga nih kita punya wadah. Kemudian pemimpin perusahaannya ini masih pertemanan nih yang dulu zaman-zaman masih liputan di lapangan. Masih sama wartawan di lapangan.
AMSI di pusat itu sejak awal bahkan sebelum tahapan pemilu dimulai dengan KPU RI, dengan Bawaslu itu juga sudah bikin MOU ya kerjasama bahwa AMSI akan mendukung penyelenggaraan pilkada. Nah komitmen itu ya diteruskan nih ke bawahnya. Jadi ya kita juga misalnya tidak ada pun misalnya tadi kerjasama secara khusus atau misalnya model semacam advertorial, iklan dan sebagainya macamnya. Tapi AMSI sebagai perusahaan pers, ya itu kan sudah ada kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Ya jadi kita akan terus jalan itu kan. Jadi kita harus menjanjikan. Ya tapi tentunya selain itu juga kan karena masyarakat banyak yang cari nih informasi itu yang lagi happening nih sekarang kan. Jadi pasti kita ngapain bikin berita lain kalau nggak bikin berita soal pilkada gitu kan. Kedekatannya lebih dengan warganya. Dengan apalagi masyarakat. Agendanya cuma 5 tahun sekali kan. Betul, 5 tahun sekali. Terus juga ya, melibatkan banyak kalangan masyarakat Bengkulu. Sudah pernah sosialisasi atau talkshow terkait pilkada nggak AMSI ini? Dalam rangka pengawasan ya? Atau peningkatan partisipasi pemilih? Jadi kalau untuk peran kita nih untuk dalam sosialisasi, salah satunya melalui kegiatan dengan penyelenggara tadi, misalnya mengundang pemilih pemula gitu kan untuk edukasi melalui podcast. Terus juga pengurus-pengurus itu kan beberapa ada juga menjadi pembicara nih di program-program yang lain misalnya kan dalam program sosialisasi lain. Nah itu yang kita sudah lakukan dari AMSI gitu kan. Ikut mengawasi artinya ada dari media massa juga ikut mengawasi, dari secara organisasi pun ikut mengawasi. Untuk dalam pengawasan sebenarnya perusahaan media itu kan atau pers itu kan punya fungsi kontrol sosial. Salah satunya kita yang kontrol itu juga mengontrol berjalannya penyelenggaraan pilkada itu supaya berlangsung jujur, adil, tadi bebas, transparan gitu kan. Termasuk mengontrol pemberitanya tadi. Pemberitaan tadi ya dan dikontrol juga nih pemberitaan. Jangan sampai itu tadi kan kan Mas tadi sempat juga tuh kita diskusi sama dari tim Bawaslu ya. Bahwa sekarang kan jadi pantauan juga nih bagi Bawaslu untuk mana nih berita yang tone positif, negatif ataupun yang hoax gitu kan. Tadi juga disampaikan kalau sebenarnya negatif kalau itu kritis sesuai fakta dan data it's okay gitu benar. Tapi yang memang harus kita jaga jangan sampai itu hoax gitu. Beritanya itu tidak benar. Jalankan fungsi wartawannya yang penting verifikasi, validasi ke lapangan, cek fakta ke lapangan ya. Ini pesan untuk Tribuners ini Mbak Komi di masa kampanye dan jelang pencoblosan. Bisa mungkin langsung. Oke, jadi untuk para Tribuners menjelang Pilkada serentak 2024 ini tentu saja ya jangan sampai tidak memberikan suara ya hak pilihnya di TPS pada tanggal 27 November 2024. Terus masyarakat juga sebaiknya skeptis, jangan sampai apatis. Kalau di sekitar kita ada pelanggaran pemilu ya dilaporkan karena melalui akun-akun Bawaslu ya, melalui Bawaslu atau bisa datang ke Bawaslu kota, kabupatennya ataupun ke provinsi. Terus juga kita berharap Tribuners juga ini cerdas memilih mana berita-berita yang benar atau tidak. Salah satunya adalah dengan mencari informasi dari sumber yang akurat. Jadi bisa sumber akurat nih ya itu tadi media-media mainstream yang memang sudah memvalidasi, memverifikasi beritanya. Nah, salah satunya memang melalui media-media yang member AMSI yang sudah saya sebutkan tadi. Saja. Oke. Baik Tribuners, karena waktu kita terbatas, diskusi tadi, informasi yang disampaikan oleh Mbak Komi selaku Ketua AMSI itu tentunya sangat bermanfaat bagi kita. Dan yang dapat saya simpulkan kalau media massa itu punya peranan penting dalam mensukseskan termasuk dalam pengawasan pemilihan kepala daerah itu sendiri. Baik, saya Yunike Carolina selaku host undur diri. Sampai ketemu dalam program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.